Bapak. Ah, ini sudah bisa dimulai. Waalaikumsalam. Nah, Iwan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Sampun. Oke, Jelas. terdengar jelas, Pak. Jelas. Oke, bentar ini saya barusan datang bermacet-macet dari Surabaya ya ke Jember ini luar biasa hari Rabu pasaran. Jadi macet di pasar. Kelakah, macet di pasar. Aduh, mantap pokoknya. Ayo pasar. Ada pasar, pasar, Pasar. jualan. Bentar, ini baru nyampe, baru sampai datang ini udah langsung disambut dengan Zoom ini. Belum berhenti, belum belum ngopi-ngopi belum. Bentar. Oh. Itu makan pakai apa ya? Pakai kolam gitu. Tidak apa sini. Kayak ada. Ya, Oke, Bapak Ibu, kita mulai. Apakah sudah bisa dilakukan? Bisa, Pak. Bapak, siap, Ampun, siap. Pak. Siap. Oke. Mohon izin, Pak Kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya hormati, Dimatikan. Kumpul. Iya, Randa. yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas, sekali lagi mohon maaf, yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember, Bapak Iwan Triyono MM. Terima kasih Pak, Rawi pun jauh-jauh dari Surabaya, perjalanan masih capek nih, mohon maaf. Yang saya hormati Bapak Kasih SMA BKPLK, Pak Tutenan Effendi, Tutenan ada di samping kanan saya, Pak. Yang saya hormati Bapak Kasih SMK, Pak Khotib. Halo Pak Khotib. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SMA, SMK, PKPLK negeri swasta secabang dinas wilayah Jember yang meliputi Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang. Ini Nun Sewu kami sediakan link dengan kuota kurang lebih 300 ya. Ini pesertanya masih 50. Ini 50 berarti masih jauh, masih jauh. Tapi insya Allah negeri sudah sebagian besar masuk, yang teman-teman swasta masih beberapa ini. Itu yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Kaca. Maksudnya, Yang kami hormati, Nun Sewu, Bapak Ibu Pengamat Bina yang hadir dalam ruang Zoom Meet ini, terima kasih sudah bergabung. Apapun ini, materi ini adalah bagian dari tugas kita semuanya, yaitu kami sambut baik inisiasi panjenengan untuk berkenan gabung sehingga nanti bisa membersamai teman-teman kita di lembaga. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat nikmat hidayah. Insyaallah kita terima Bapak Ibu. Untuk itu mari kita tidak pernah bosan, tidak pernah lupa untuk bersyukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sebagai penggantinya nanti kita mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan beberapa hal terkait dengan pertemuan yang pada siang hari ini. Beberapa kali kita mengadakan pertemuan. Pertemuan ini yang pertama dulu adalah tentang keuangan, pengelolaan keuangan dengan inspektorat. Kemudian yang kemarin dengan BPKAD yang terkait dengan pengelolaan aset barang milik daerah. Ya, mudah-mudahan semuanya itu menjadi referensi kita yang bisa kita pedomani untuk menjalankan tugas ke depan. Untuk hari ini terkait dengan program Provinsi Jawa Timur, ya sekali lagi terkait dengan program Provinsi Jawa Timur, di mana program ini program sikap sekolah inovatif ketahanan pangan lanjutan dari SFC, ya,
Jadi pengembangan dari SFT, kemudian muncul program sikap. Harapannya anak-anak kita bekali ya mulai sejak sekarang terkait dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini tidak hanya dimaknai terkait dengan pangannya saja, tetapi bagaimana mereka punya skill mulai dari penanaman, perencanaan, penanaman, pengolahan hasil dan seterusnya. Kira-kira demikian. Banyak hal yang bisa kita berikan ruang kepada anak-anak kita. Sehingga kami harapkan melalui forum ini nanti bisa muncul ide-ide kreatif, inovatif dari panjenengan semuanya, dari teman-teman di lembaga, tidak hanya menanam Bapak Ibu, jadi banyak hal ini, tidak hanya kaitannya dengan tanaman. Itu yang perlu kami sampaikan, kami tegaskan. Terus kreativitas itu perlu. Untuk itu kami mengadakan rapat koordinasi untuk secara bersama-sama di lembaga masing-masing melaksanakan program ini sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah masing-masing. Kondisinya lahan luas, alhamdulillah. Mudah-mudahan panjenengan semuanya bisa memanfaatkan lahan-lahan tersebut yang dimiliki oleh sekolah. Sebaliknya sekolah-sekolah yang mungkin minim area, minim lahan, mungkin dengan keadaan seperti itu akan menciptakan akan menggugah panjenengan, tumbuh kembang panjenengan untuk ide-ide kreatif bagaimana bisa muncul ketahanan pangan di situ. Untuk itu Bapak Ibu perlu kami sampaikan pada siang hari ini. Pertama nanti mari kita dengarkan bersama arahan dari Bapak Kepala Cabang Dinas terkait dengan program ini yang nantinya menjadi program unggulan Cabang Dinas Pendidikan Mulai Jember untuk bersama-sama kita tunjukkan kekompakan kita di tingkat provinsi. Kira-kira demikian. Berikutnya nanti akan ada pelaparan materi dari Bapak dari cabang dinas yang akan diwakili oleh Bapak Kasih SMK, Pak Khotib terkait dengan program sikap ini. Itu Bapak Ibu, terus kemudian pada tataran nanti mungkin bisa kita diskusi sejenak. Itu kurang lebihnya susunan acaranya. Untuk itu berikut kami serahkan waktu pada Bapak Kepala Cabang Dinas untuk memberikan arahan. Monggo Bapak. Monggo. Ya, terima kasih Pak Kasubag, Pak Cahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kasubag, Pak Cahyo, kemudian Pak Kasih SMK, Pak Khotib, tidak kelihatan ini. Pak Kasih SMA, Pak Sutenang, serta Bapak Ibu Waka atau mungkin pelaksana sikap atau petugas yang ditunjuk oleh kepala sekolah di masing-masing lembaga. Alhamdulillah kita bisa bertemu, berkomunikasi walaupun hanya Zoom atau tidak bisa bertatap muka. Hal ini karena memang di tempat kita paham, semuanya juga paham adanya efisiensi, sehingga kita berharap walaupun hanya dalam bentuk Zoom atau tidak bertatap muka, tapi makna dan keinginan kita, maksud dan tujuannya bisa tersampaikan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, hari kemarin itu hari Selasa, kami bersama dengan semua pelaksana cabang dinas se-Jawa Timur mendapatkan arahan dari Bapak Kepala Dinas dan salah satunya adalah pelaksanaan program sikap Sekolah Inovasi Ketahanan Pangan yang sudah dicanangkan atau diinisiasi oleh Ibu Gubernur. Dan ada hal-hal yang akan dilaksanakan, rencana yang akan dilaksanakan, kegiatan yang akan dilakukan, dan yang kami sampaikan adalah nanti ada link
ada link yang memang akan dikirim oleh Pak Kasih mungkin. Harapannya ada pemanfaatan lahan-lahan yang ada di wilayah sekolah, di lingkungan sekolah. Eh, Semampunya, kalau memang adanya sedikit atau luasan itu tergantung dari masing-masing lembaga. Kemudian ada kelengkapan yang link itu nanti diharapkan diisi untuk ikut serta atau partisipasi ikut serta di lembaga sekolah, dan jelas tujuannya sudah disampaikan tadi bahwa ini merupakan kegiatan yang sudah mungkin pernah dilakukan oleh teman-teman IGC apa namanya ya, pelaksanaan yang sebelumnya itu sudah pernah dilakukan. Macam-macam di sekolah, ada yang kewirausahaan dan sebagainya, macam-macam. Nah, sekarang namanya menjadi sikap. Bapak Ibu yang saya hormati, rencana pelaksanaan kegiatan ini akan dilangsungkan tanggal 25. 25 itu hari apa, Rendra? Minggu ya. Hari Minggu, dan dipusatkan di wilayah Kediri, dan insya Allah akan dihadiri oleh Ibu Gubernur langsung bersama Pak Kepala Dinas dan jajarannya, dan Bapak Ibu yang derek atau yang ikut serta itu juga diharapkan mengikuti dalam bentuk atau mengikuti dalam hal itu dalam pelaksanaannya melalui Zoom. Dan nanti dipilih satu atau mungkin dua yang ditunjuk oleh cabang dinas, karena kemungkinan nanti akan ada komunikasi dari Ibu Gubernur kepada lembaga sekolah. Itu nanti ditunjuk, akan ada interaksi, ada pertanyaan dari Ibu Gubernur, dan nanti akan mendapatkan informasi dari Bapak Ibu yang telah ditunjuk. Tetapi semuanya ada kewajiban untuk mengikuti, maksudnya untuk masuk dalam Zoom itu. Untuk peralatan, apabila ada yang dilakukan, harapannya yang ada aja di sekolah. Jadi peralatan untuk Zoom atau peralatan untuk pelaksanaannya enggak berlebih, tetapi kalau memang ada HP ya HP, kalau memang ada kamera yang memang dimiliki oleh sekolah digunakan, tidak harus ada layar besar dan sebagainya, enggak. Yang penting bisa mengikuti dan bisa tampak bahwa melaksanakan kegiatan sikap ini dengan bareng-bareng bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian nanti pelaksanaannya diharapkan ini bukan hanya menanam ya, ada mungkin beberapa lembaga yang saya lihat ada yang menebar benih, mungkin ada menebar anakan ikan atau apa. Monggo kreasi jenengan, bisa tanaman, bisa menabur ikan, bibit ikan dan sebagainya, dipersilahkan. Dan yang pasti jangan ada tekanan wajib. Jadi kalau memang tidak proses lembaganya tidak memenuhi, tidak mampu dalam pelaksanaannya, ya tidak apa-apa, tidak wajib ikut gitu. Makanya kami harus data bahwa teman-teman yang ikut adalah yang nantinya atau besok tanggal 25 harus mengikuti melalui Zoom bersama teman-teman yang lain. Kemudian untuk siswa Bapak Ibu, siswa tidak diwajibkan untuk pakaian seragam sekolah, yang dikhawatirkan nanti kotor atau mungkin nanti rusuh ya tanah. Mungkin bisa pakai pakaian seragam atau menggunakan pakaian pramuka. Nah,
Jadi tidak disarankan untuk menggunakan pakaian sekolah, pakaian biru, abu-abu putih. Dan ini nanti akan dipaparkan oleh Pak Khotib pelaksananya bagaimana. Dan saya harapkan karena kami dibatasi tanggal 21 hari ini, wajib menyampaikan kepada tim yang ada di provinsi, maka kami mohon dukungannya, partisipasinya untuk segera mengisi kalau memang ada kebutuhan dari teman-teman yang ada di cabang untuk meminta data dan sebagainya, segera diisi agar kita maksimal dalam pelaksanaannya. Dan mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami berharap semuanya teman-teman bisa semangat dalam melaksanakan dan gak ada beban. Dan kami harap ini memang terus kegiatan ini bisa berkelanjutan. Kami menyampaikan terima kasih sangat untuk Bapak Ibu yang ikut serta dan ikut dalam pelaksanaannya. Matur nuwun, salam untuk semuanya, salam untuk Bapak Ibu guru, dan saya juga mungkin ada beberapa lembaga swasta yang juga ikut derek, salam kenal, karena saya belum bisa berdiskusi dengan lembaga swasta. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan bergeser ke lembaga-lembaga swasta. Matur nuwun untuk semuanya. Monggo dilanjut karena saya juga ini lagi ditunggu oleh teman-teman yang ada di bawah untuk melakukan kegiatan yang lain. Matur nuwun sangat, terima kasih banyak, tetap semangat untuk pendidikan. Salam pendidikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kacap atas arahnya, motivasinya, mudah-mudahan bisa menambah semangat kita semuanya, terutama teman-teman yang ada di lembaga. Demikian Bapak Ibu, arahan dari beliaunya. Untuk berikutnya, mari kita masuk pada sesi penyampaian materi. Saya pamit ya. Dalam? Pulau pamit, saya pamit dulu. Oke, Ini ada. siap. Lanjut. Terima Oke, kasih. siap. Sehat selalu untuk teman-teman. Semangat. Siap, Matur nuwun. Oke. Bapak Ibu, kita lanjut ya. Monggo. Oh, sip, man. Halo. Halo. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan penyampaian materi oleh Pak Khotib ya. Coba Pak Khotib ya, sip ya. Untuk itu berikutnya, monggo Pak Khotib sepenuhnya akan saya serahkan kepada panjenengan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kasubag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kacapdin, Bapak Iwan, yang kami hormati Pak Kasih SMA dan Pak Kasubag, serta Bapak Ibu semuanya dari Satuan Pendidikan SMA, SMK, baik kepala sekolah maupun wakil kepala sekolah, maupun tim yang ditugasi berkaitan dengan program Sekolah Inovasi Ketahanan Pangan. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, tentunya tadi Pak Kacapdin sudah memberikan arahan kepada panjenengan semuanya yang ada di Satuan Pendidikan bahwa program ini merupakan program yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Timur dan dikuatkan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur dan dimantapkan lagi oleh Bapak Kacapdin, sehingga diharapkan sekolah-sekolah baik SMA, SMK, SLB bisa berpartisipasi dalam mensukseskan program Sekolah Inovasi Ketahanan Pangan. Tentunya dengan tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, sehingga ini betul-betul inisiasi dari Satuan Pendidikan sebagai edukasi bagi anak didik kita, tentunya ke depan menghasilkan hal-hal yang positif
berkaitan dengan ketahanan pangan yang sudah tadi disampaikan oleh Bapak Kacapdin. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, kalau kita melihat di media bahwa isu ketahanan pangan ini menjadi isu nasional, sehingga kita sangat betul-betul membutuhkan yang namanya edukasi kepada anak didik kita, kepada masyarakat, keluarga besar sekolah di satuan pendidikan panjenengan masing-masing. Sehingga apa? Kita harus membangun yang namanya komitmen kebersamaan satuan pendidikan SMA, SMK maupun SLB. Sikap ini tidak hanya sekedar live service saja, tidak hanya sekedar seremonial saja, akan tetapi kita berharap betul-betul dilaksanakan sehingga ada dampak yang nyata yang dapat dirasakan oleh siswa itu sendiri, oleh guru, keluarga besar sekolah maupun masyarakat yang ada di sekitar. Tadi disampaikan oleh Bapak Kacapdin, dari program Sekolah Inovasi Ketahanan Pangan ini banyak hal yang nantinya menjadi domain panjenengan. Bagaimana mengembangkan sikap ini, terutama di bidang pertanian, terutama di bidang peternakan, maupun di bidang-bidang yang lainnya yang tentunya tidak memberatkan sekolahnya panjenengan masing-masing. Sehingga kami bisa menggarisbawahi bahwa salah satunya sebagai contoh, kalau kita memprogramkan yang namanya program pertanian, misalkan sayur mayur, kalau peternakan mungkin unggas, bertelur, ayam bertelur maupun perikanan, tentunya jangan sampai ini memberatkan. Sebagai contoh, kalau kita di bidang pertanian sayur mayur, ya siklus panennya yang cepat, jangan yang tanaman-tanaman keras. Sehingga apa? Misalkan yang cepat sayur mayur, bayam, kangkung, terong, dan lain-lain. Kalau ayam bisa ayam bertelur, ayam potong, dan lain-lain. Sehingga apa? Siklusnya cepat. Dihindari tanaman-tanaman keras. Misalkan duren panennya 5 tahun lagi. Nah, rambutan mulai ditanam ya nggak mungkin dalam waktu cepat bisa memanen. Ini yang menjadi garis bawah dari panjenengan. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, tentunya semuanya melalui perencanaan yang matang. Mulai dari perencanaan awal, adanya SK dari Satuan Pendidikan Kepala Sekolah, sehingga di situ ada yang namanya tim koordinator di Satuan Pendidikan panjenengan masing-masing, yang melibatkan dari Bapak Ibu guru, siswa, maupun keluarga besar dari sekolahnya panjenengan. Sehingga setelah itu kita merencanakan berkaitan dengan lahan yang dari panjenengan ya minimal ada 20 meter persegi lah, minimal 20 meter persegi. Lahan betul-betul disiapkan, jangan asal tanam. Karena apa? Kita juga harus dikit-dikit harus minta ajar sekolah kepada yang di bidang pertanian lah. Kita harus betul-betul minta ajar gimana cara menanam, bagaimana cara menyemai, bagaimana cara memupuk. Nah, ini juga penting bagi yang mempunyai program sikap. Tidak asal tanam. Akhirnya apa? Kalau asal tanam, hasilnya juga tidak bisa maksimal, tidak bisa subur. Direncanakan dengan matang, dikonsultasikan dengan pengawas. Ya, nanti ada pengawas juga yang memberikan materi pada siang hari ini, dikonsultasikan bagaimana baiknya. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, tentunya tadi Bapak Kacap menggarisbawahi tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, bagaimana kita memaksimalkan lahan kosong yang ada di sekolah. Bisa kita menggunakan polybag, hidroponik maupun media-media yang lain lah, yang sekiranya bisa dimanfaatkan
sebagai edukasi. Yang terakhir, nanti ada launching yang akan di-launching oleh Gubernur Jawa Timur bersama Bapak Kadis, tentunya bersama dengan panjenengan semuanya yang ada di Satuan Pendidikan. Insya Allah tadi disampaikan mungkin tanggal 25 atau sekitarnya, sekitar tanggal 25 tadi disampaikan oleh Bapak Kacap, kita mempersiapkan sehingga nanti yang betul-betul siap, karena nanti ada disapa secara online oleh Gubernur Jawa Timur di Lahan. Sehingga nanti di Lahan akan disapa oleh Ibu Gubernur Jawa Timur. Sehingga nanti kami tim mungkin dari pengawas, dari Pak Kasih, dari Cabdin nanti akan menunjuk beberapa yang siap disapa oleh Gubernur Jawa Timur. Tidak semuanya disapa, tapi beberapa yang nantinya mempersiapkan diri untuk disapa oleh Ibu Gubernur Jawa Timur launching berkaitan dengan Sekolah Inovasi Ketahanan Pangan. Yang terakhir, kami sangat berterima kasih kepada panjenengan semuanya, baik SMA, SMK, SLB, negeri dan swasta Jember dan Lumajang yang sudah berpartisipasi mendaftar Sekolah Inovasi Ketahanan Pangan. Ini sebagai modal kita, tentunya kita tetap berpegangan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kacapdin tadi. Semoga rapat koordinasi pada hari ini ya nanti diperkuat oleh Bapak dari pengawas, memberikan penekanan, memberikan gambaran, memberikan support sehingga Bapak Ibu yang ada di satuan pendidikan bahwa program sikap ini tidak hanya lab service, tidak hanya seremonial, tapi betul-betul dilaksanakan dan kami nanti akan membersamai panjenengan baik launching bersama Gubernur dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, tentunya nanti dimantapkan lagi dengan Bapak Kacapdin, Bapak Iwan Priyono. Terima kasih kepada panjenengan semuanya. Nanti kita bisa sharing, bisa tanya. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu paparan dari Pak Khotib selaku penanggung jawab program sikap untuk di tingkat wilayah cabang dinas Jember. Jadi kalau ada apa nanti langsung komunikasinya dengan Pak Khotib. Itu. Mungkin karena ini rapat koordinasi, monggo Bapak Ibu kali ada sesuatu yang akan dikoordinasikan terkait dengan pelaksanaan sikap program sikap ini. Kita berikan waktu mungkin tiga mungkin ada kesempatan pengawas Pak. Dari pengawas ada penguatan. Mungkin pengawas ada mungkin penguatan. Pengawas. Siap Bapak. Siap, monggo. Siap. Saya Pak Gatot diberi kesempatan oleh Pak Khotib untuk memberikan penguatan Bapak. Yep. Oke, makasih, mohon izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kacapdin Wilayah Jember, yang saya hormati jajaran pejabat struktural Cabdin Wilayah Jember, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah baik negeri maupun swasta beserta jajarannya. Izinkan saya memaparkan sesuai dengan tusi kami pengawas. Maaf, perkenalkan saya Gatot Supriyadi, PSSMK. Alhamdulillah kebetulan sekolah bina saya tidak termasuk dalam peserta dari program sikap karena mungkin tidak mencukupi lahan dan sarana prasarana yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi kami terkait dengan penguatan program sikap. Mohon izin share Bapak.
Apakah sudah muncul apa yang kami tampilkan, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon izin memaparkan sebagaimana sebuah paparan tusi kami adalah tusi pengawas, yaitu fokus pada pembelajaran. Penguatan kami dalam program sikap kali ini adalah bagaimana mengintegrasikan program sikap dalam co-kurikuler, Bapak Ibu. Jadi cantolannya dalam pembelajaran pada saat Bapak Ibu koordinator sikap melaksanakan implementasi di lapangan, yaitu cantolannya adalah co-kurikuler. Bisa intra, bisa kurikuler ataupun ekstra, tapi kami lebih fokus pada co-kurikulernya, Bapak Ibu. Yang pertama, apa itu sikap? Saya disampaikan oleh Bapak Kacap maupun Pak Hotip, sikap adalah sekolah inovasi ketahanan pangan. Konsep dasarnya adalah sesuai yang di sini, yaitu konsep dasarnya adalah mewujudkan sekolah baik SMA, SMK, PKLK tentunya di bawah naungan cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember eh, untuk melakukan edukasi dan inovasi ketahanan pangan. Selanjutnya adalah mendukung ketahanan pangan lokal, penguatan pembelajaran kontekstual dan relevan untuk kegiatan kokurikuler. Ini mengapa layak sebagai kokurikuler, Bapak Ibu? Yang pertama, menguatkan kegiatan intrakurikuler. Yang kedua, project based learning. Yang ketiga, menumbuhkan dan memperkuat 8 profil dimensi lulusan. Yang keempat adalah selaras dengan pembelajaran mendalam. Ini yang alasan kami kenapa sikap layak sebagai kokurikuler. Integrasi sikap dalam kokurikuler ada dua. Sesuai dalam juknis kokurikuler bahwasanya implementasinya ada tiga. Yang pertama adalah lintas disiplin ilmu, tuju ke akhir dan cara lainnya. Menurut kami relevansinya adalah pada nomor 1 dan 3, yaitu pembelajaran kolaboratif di disiplin ilmu dan cara lainnya. Tentu Bapak Ibu, karena sesuai undangan yang di sini kebanyakan yang hadir adalah Wakahumas, saya yakin bisa nanti rembuk atau konsultasi dengan Wakakur atau PS Binanya. Insya Allah pasti ada petunjuk. Terus mengenai pembelajaran kolaboratif disiplin ilmu. Untuk kelas 10 bisa bahasa Indonesia, IPA, matematika, dan dasar program keahlian apabila sekolah Anda adalah kejuruan. Yang kelas 11 bahasa Indonesia, matematika, KIK, dan konsentrasi keahlian. Ini apabila Bapak Ibu implementasinya pada tahap pertama ya, pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu. Yang selanjutnya adalah cara lainnya. Cara yang lainnya ini bisa Bapak Ibu adopsi dari tema-tema P5, tema-tema pada P5, yaitu kelas 10 yang cocok dengan sikap menurut kami adalah gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua adalah kearifan lokal dan kewirausahaan. Sebagaimana dalam paparan Bapak Kaca bahwasanya nanti endingnya dari sikap ini adalah siswa juga bisa memasarkan produk-produk dari sikap, yaitu berupa hasil tani maupun hasil perikanan maupun peternakan. Mengenai perencanaan dan asesmen kurikuler sikap. Mohon izin saya tutup, saya buka saya buka slide yang lainnya. Nah, ini Bapak Ibu, mengenai perencanaannya, saya yakin harus ada perencanaan. Ini fokus kami dalam tugas tusi pengawas, yaitu tentang pembelajaran. Ini Bapak Ibu kalau buat perencanaan tentang sikap yang pertama khususnya tentang pembelajarannya, saya tidak membahas tentang yang lainnya karena tusi kami adalah fokus pada pembelajaran. Yang pertama adalah perencanaan kokurikuler. Dalamnya ada asesmen juga. Yang pertama ini
identitas, ada satuan pendidikan, fase, tema kegiatan, adalah inovasi ketahanan pangan. Alokasi waktu serah Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu, tapi sesuai yang disampaikan oleh Pak Hotep adalah yang sampai produknya, misalnya kalau tanam ya tanam yang pendek-pendek usia dan panennya. Menurut kami 9 JP cukup karena standar dari kurikuler SMK adalah 180 JP dalam 1 tahun. Selanjutnya A, dimensi profil lulusan. Silakan Bapak Ibu dari 8 dimensi profil lulusan yang cocok menurut kami adalah kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Yang B, terus tujuan pembelajaran dari sikap ini tersebut. Yang pertama adalah menurut kami nih Bapak Ibu menganalisis tanaman atau pangan yang dibutuhkan masyarakat di sekitar. Yang kedua, menguasai siklus budaya tanam pangan dan perikanan skala mikro. Tadi disampaikan oleh Pak Kacap maupun Pak Hotep bahwasanya sesuai dengan sarana prasarana di sekolah masing-masing. Kalau misalkan ada 100 meter persegi ya digunakan itu atau bervariasi menurut sekolah masing-masing. Yang C adalah praktek pedagogis, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berbasis proyek. Yang D lingkungan pembelajaran. Nah, di sini kondisi lingkungan bisa teman sekelas maupun aksi nyata sebagai solusi permasalahan yang terjadi. Selanjutnya kemitraan Bapak Ibu, kemitraan kolaborasi guru bahasa Indonesia sesuai dengan saya sampaikan apabila ini memilih yang pertama. Bahasa Indonesia, proyek matematika, dasar-dasar program keahlian. Pemanfaatan digital ada. Terus Bapak Ibu breakdown kegiatan-kegiatan selama sikapnya. Yang pertama, menurut kami nih Bapak Ibu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dalam rangkaian aktivitas yang akan dilakukan. Yang kedua, murid dibagi menjadi beberapa kelompok secara heterogen tentunya agar diferensiasi nampak pada pembelajaran kokurikuler di program sikap ini. Yang ketiga, murid menganalisa dan melakukan observasi tanaman atau pangan yang dibutuhkan masyarakat sekitar. Yang keempat, murid dan guru berdiskusi mengenali hasil observasi mengaitkan dengan program sikap. Nah, yang kelima, murid mengolah lahan, selanjutnya mengolah kolam, melakukan penanaman tanaman, penebaran benih, perawatan ikan maupun tanaman, pemanenan. Yang terakhir adalah refleksi Bapak Ibu. Ini adalah perencanaannya Bapak Ibu. Terus asesmennya juga kami bantu Bapak Ibu. Di sini ada teknik asesmennya. Mulai teknik menggunakan observasi dengan instrumen catatan anekdotal. Yang pertama di sini Bapak Ibu nama siswanya. Terus di sini adalah 8 dimensi yang Bapak Ibu comot atau Bapak Ibu adopsi. Tadi kan saya sampaikan yang layak adalah kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Nah, monggo di sini nilainya berapa, catatannya bagaimana. Di sini ada rubrik penilaiannya Bapak Ibu sudah kami bantu. Ini seperti ini. Ada 3 dimensi rubrik penilaiannya, aspek yang dinilai nilainya sangat baik, cukup kurang sesuai dengan pedoman pelaksanaan kurikuler yang dikeluarkan oleh Direktorat SMK. Ini Bapak Ibu kreativitas, jadi nilainya sangat baik, mampu, cukup kurang. Misal dari dimensi kreativitas, yang tujuannya tadi kan ada 3, menganalisis. Salah satunya adalah menganalisis tanaman atau pangan yang dibutuhkan masyarakat sekitar. Sangat baik jika anak-anak menjelaskan 5 kebutuhan pangan dan potensi daerah sekitar. Baik, kurang dari 4, cukup 1-2, kurang apabila anak-anak tidak bisa menyebutkan sama sekali. Itu dari saya mengenai paparan kami tentang program sikap integrasi dengan kurikuler. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah data. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak MKPS namanya. Jadi Pak Gatot ini MKPS ya, Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah.
apa yang disampaikan tadi ini program sikap yang terintegrasi dengan mapel yang ada di sekolah. Mungkin dalam hal ini kami persilakan Bapak Ibu garda terdepan di sekolah, terutama kepala sekolah, apa warga yang ditugasi. Sebelum mengarah ke sana, barangkali ada tanggapan dari narasumber Mas Kasih SMK. Monggo Mas Kasih, barangkali ada tanggapan atau ada sesuatu terkait dengan program sikap yang sudah disampaikan materi singkat tadi. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini, Wakil Kepala Sekolah maupun Koordinator, monggo mungkin ada yang perlu ditanyakan, disampaikan, minimal dalam rangka persiapan dalam waktu 3 hari ini, bagaimana mungkin bisa ditanyakan seperti itu. Karena nanti ini betul-betul real di lapangan harus kita laksanakan karena nanti launching oleh Ibu Gubernur Jawa Timur. Monggo. Terima kasih narasumber sudah memberikan kesempatan. Kami persilakan Bapak Ibu, terutama 3 hari ini yang sudah dilaksanakan apa dan menjelang tanggal 25, insya Allah hari Rabu ya, Mas Kasih SMK ya, hari Minggu 25 itu. Saya persilakan Bapak Ibu Kepala Sekolah atau Humas yang mewakili untuk menanggapi dari narasumber persiapan 3 hari dalam program sikap. Mohon maaf Pak, mau tanya, saya dari perwakilan SMKN 2 Lumajang Bapak, apa diperbolehkan? Kamu persilakan Pak, monggo. Terima kasih, saya Sulistiono Bapak, selaku tim koordinator guru untuk program sikap, ditugaskan oleh Bapak Zoom dan mengenai materi tentang sikap atau sekolah inovasi ketahanan pangan. Untuk yang saya tanyakan adalah pelaksanaan kegiatan Bapak. Jadi ketika saya sudah koordinasi dengan Bapak kemarin dibilang tanggal 27 Januari Zoom untuk bersama gubernur. Apakah benar dan Pak Khotib tadi melanjutkan tentang pelaksanaan persiapan tanggal 25 Januari 2026. Itu saja yang bisa saya tanyakan Bapak untuk ketepatan waktu biar kita sudah mempersiapkan semua. Kebetulan program sikap di SMKN 2 Lumajang yaitu tanam sayur yang sudah kita sediakan, resbednya sudah berjalan dan beberapa kita masih persiapkan, yaitu pada saat Jumat bersih biasanya kita adiwiyata untuk mempersiapkan lahan tanam untuk tanaman lain yang kita coba yaitu cabai dan tomat, kemudian singkong. Kita sudah persiapkan bibit, cuma untuk rice bednya kita masih persiapan lagi untuk membesarkan lahan karena beberapa lahan kosong di sekolah masih bisa kita manfaatkan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari SMKN 2 Lumajang. Untuk selanjutnya mohon masukan dari narasumber Mas Kasih SMK tentang waktu. Apakah benar 27 atau tanggal yang lain? Monggo Mas Kasih SMK. Terima kasih Mas Pak Sulis dari SMK 2 Lumajang. Luar biasa, ternyata sudah mempersiapkan betul program sikap yang ada di sana. Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh SMK Negeri 2 Lumajang. Berkaitan dengan tanggal, tadi Pak Kacap menyampaikan kira-kira kan tanggal 25 Januari, kira-kira seperti itu kan. Mungkin bisa mundur menyesuaikan dengan kegiatan Ibu Gubernur. Sehingga kami mohon kepada satuan pendidikan semuanya, ya siap-siaplah dalam waktu 3-5 hari ini kita mempersiapkan sehingga kalau nantinya launching tanggal 25 kita siap, 26 siap,
27 juga siap. Kan nantinya seperti itu. Sehingga apa? Betul-betul sudah melalui perencanaan yang matang. Ini harapan kami kepada semuanya. Tentunya nanti kami harapkan apa? Kami akan menunjuk beberapa sekolah yang betul-betul saya yakin semuanya bagus, semuanya siap. Tapi nanti kami akan tetap koordinasi dengan kepala sekolah. Sekolah yang siap disapa oleh gubernur siapa? Karena kan disapa di lahan nanti. Karena di lahan nanti kita juga harus menyediakan media untuk menyapanya. Ya mungkin semacam proyektor atau LCD atau apalah. Yang intinya nanti disapa di lahan panjenengan masing-masing. Di situ ada timnya, ada siswanya, ada kepala sekolahnya, ya seperti itu. Dan tentunya nanti ini akan real, tidak asal real, karena yang menyapa gubernur live, harapannya seperti itu. Terima kasih SMK 2 Lumajang, matur nuwun sangat. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Kasih SMK sebagai narasumber. Insya Allah semua sudah mendengar apa yang disampaikan. Selanjutnya mungkin ada yang mau menyampaikan dalam hal ini terkait persiapan di lahan masing-masing, sejauh mana itu. Kami persilakan Pak, satu penanya atau dua penanya. Bagi yang mau menanyakan, kami persilakan untuk angkat tangan. Ya, monggo dari SMA mana itu Bu Erwin. Ya, monggo Bu Erwin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sikap di sini, memang dari SMA Bima itu sudah ada tim. Terus kemudian untuk lahan yang akan kami gunakan itu memang sudah ada. Jadi rencananya itu ada hidroponik, terus kemudian juga ada ketahanan pangan yang lain, yang mana bentuknya itu juga merupakan istilahnya dari daur ulang. Jadi tempatnya itu berupa pot-pot yang dari galon. Nah itu. Nah terus kemudian Pak, permasalahannya nanti pada saat launching itu apakah harus sudah ada tanamannya atau hanya lahannya saja? Jadi memang SMA Bima itu belum ada tanamannya Pak, tapi lahannya itu sudah ada, sudah siap. Ribun. Oke, terima kasih. Kan ini telepon Mbak Cahaya ini kayak info. Jalur ke sini loh. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih info dari SMA Bima yang sudah mempersiapkan segala sesuatu, terutama hidroponik dan sebagainya. Mohon Mas Kasih SMK memberikan tanggapan. Silakan. Terima kasih Ibu yang dari SMA Bima, luar biasa yang telah berpartisipasi menyukseskan program Sekolah Inovasi Ketahanan Pangan. Sekali lagi SMA Bima Ambulu ini luar biasa. Ambulu tanahnya subur-subur semua. Tanamnya apa aja di sana itu langsung tumbuh. Terima kasih Bu. Akan kami jawab bagi yang sudah telah melaksanakan, program sikap, ya kan? Mungkin tanamannya sudah ada, tapi bagi yang piloting yang baru-baru ini kan tentunya kan mungkin ada masih memulai perencanaan, tidak apa-apa Bu. Jadi
Yang penting panjenengan sudah punya program menyiapkan lahan, entah itu berbentuk hidroponik maupun aquaponik dan lain-lain. Intinya sekolah panjenengan sudah mempunyai inovasi berkaitan dengan ketahanan pangan. Seperti itu. Ya, nantinya diharapkan tadi sudah saya sampaikan menanamnya pun ya kalau bisa, kalau menggunakan hidroponik bukan tanaman keras lagi, mungkin bisa sayur mayur, mungkin apa yang siklus apa panennya itu cepat, bayam, terong, kan gitu, sakit. Mungkin sayur mayur yang higienis, sawi, seperti itu. Bisa Bu, enggak apa-apa Bu, walaupun belum, yang jelas tadi sudah dimulai perencanaan. Artinya apa? Walaupun belum ditanami, di situ kita sudah ada tanahnya, medianya sudah ada, ya kan? Dan lain-lainnya sudah dipersiapkan. Ngoten nggih. Terima kasih, matur nuwun Bu. Menanggapi selanjutnya masih ada waktu. Saya persilakan untuk menanyakan agar nanti persiapan sikap ini betul-betul terwujud dengan terencana, terarah, terukur. Nah, insya Allah seperti itu. Mungkin mohon maaf, mohon izin Bapak Ibu, mungkin ada yang siap nanti disapa oleh Gubernur Jawa Timur, monggo nanti langsung koordinasi dengan Pak Tenang. Siap, Pak, dari SMA, SMK, SLB, negeri, swasta, yang nanti kiranya siap kami disapa oleh Gubernur Jawa Timur. Tentunya apa? Ya harus mempersiapkan beberapa medianya yang di sana, ya lahannya sudah ya siap, sudah disiapkan semuanya gitu. Seperti itu. Ya, terima kasih arahannya Pak narasumber. Mohon waktu yang sedemikian rupa yang merasa siap dengan medianya, dengan sarananya. Ya, saya rasa itu perlu disampaikan lebih awal gitu, Mas Kasih SMK ya. Ya artinya gini, apa? Artinya sarana itu ya lahannya sudah disiapkan. Lahannya disiapkan itu bukan lahan yang kering, ya minimal sudah dipaculi. Namanya apa itu? Dipaculi itu apa? Sudah dipaculi, sudah dibersihkan, begitu rupa menyerupai lahan pertanian yang siap dikerjakan kan gitu kan, siap ditanam, gitu kan. Ataupun yang sudah berjalan, namanya sudah ada, tapi betul-betul disiapkan secara matang, gitu. Karena nanti medianya Zoom, mungkin nanti ya kalau di lahan, kalau melihat cuaca seperti ini, mungkin ya dipersiapkan tenda juga di lahan, karena kan disapanya di lahan nanti. Berarti Assalamualaikum Pak Kasih. Assalamualaikum Pak Kasih dari SMA Kencong. Nggih, monggo nggih, seperti itu. Mohon maaf Pak Kasih, ini mungkin sekedar masukan ya. Nah, itu mungkin apa tidak sebaiknya mungkin dari cabang dinas memilih sekolah-sekolah mana yang akan ditunjuk oleh cabang dinas Jember atau Lumajang untuk ditanyakan oleh gubernur begitu, sehingga sekolah-sekolah itu yang ditunjuk oleh Jember kantor cabang itu sudah mempersiapkan baik LCD atau mungkin media-media elektronik yang lain, sehingga pada waktu ditanya sudah siap begitu loh Pak. Jadi kalau umpamanya tidak ada persiapan, tidak dipilih, kami juga kira-kira siapa yang akan dipilih begitu Pak. Terima kasih Pak Kasih. Matur nuwun nggih. Kak, yang dari SMA Kencong. Oke ya, terima kasih Pak, luar biasa. Kencong kayaknya sudah siap nih. Siap disapa oleh gubernur sepertinya ini. Saya sudah melihat sangat siap Pak, sangat siap. Melalui pengawasnya sepertinya sudah care betul mempersiapkan sikap ini dari Kencong ini. Insya Allah nanti mungkin disapa oleh gubernur ini. Terima kasih Pak. Tentunya sebelum kami istilahnya menunjuk, mungkin ada kesadaran dari Bapak Ibu sekolah. Itu yang resen itu Pak. Perlunya nanti kita menunjuk
nanti tetap kami komunikasi dengan pengawas. Siapa sekolah yang harus ditunjuk, karena betul-betul live, mohon maaf, tentunya kan membawa nama cabang dinas. Kan ngoten nggih. Terima kasih masukannya Pak. Matur Itu nuwun, dan matur nuwun. Resen, mohon maaf tuh Pak Kotip dari SMK 5, sepertinya Resen itu Pak Nanda ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan, diberikan waktu Pak Nanda, SMK 5 itu Pak Nanda itu. Resen Monggo, Pak di Nanda. Wajib ini kalau Pak Nanda ini disapa sekolah berbasis pertanian, berarti nanti disapa betul oleh gubernur. Oke, terima kasih banyak Pak Kasih, Pak Hote, Pak Kasih, Sutenang, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon izin, nah ini adanya sikap ini sangat kami dukung Pak Hote, Pak Sutenang, karena di SMK 5 Jember ini, karena kita di SMK juga kita ada berbasis pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil pertanian. Insya Allah sebetulnya meskipun tahun kemarin kita tidak masuk SFC, tapi insya Allah sekolah kita itu sudah jalan untuk ketahanan pangan. Ya, kita sepakat bahwa ketahanan pangan ini kalau bisa kita usahakan bukan hanya lip service saja, tapi betul-betul kita mengusahakan bagaimana ketahanan pangan itu bisa kita bisa kita implementasikan di sekolah-sekolah sehingga nantinya ketika kita melakukan ketahanan pangan itu ada hasilnya, ada produknya, dan itu bisa berkesinambungan berkelanjutan selama 1 tahun penuh. Insya Allah di kita siap Pak Khotib, Pak Sutenang, nanti tinggal kita pilih saja nanti untuk dan pada saat launchingnya tanggal 25 Januari nanti kita coba lihat mana yang bisa memungkinkan antara apakah di lahan pertanian, peternakan, perikanan, mengingat kini ketahanan pangan juga mungkin izin kalau memang tidak memungkinkan karena cuaca, kita juga melihat ketahanan pangan sebagai salah satu bidangnya yaitu pengolahan hasil pertanian. Mungkin kita bisa di indoor untuk pengolahan hasil pertaniannya itu mungkin salah satu alternatif Pak Khatib dan Pak Sutenang. Itu mungkin sementara dari kami, insya Allah kami sudah meningkatkan performa kami dari tahun ke tahun dan tahun ini kita lagi dalam proses penyusunan event sikap. Jadi 1 tahun ini kita sudah berusaha merancang membuat event-event untuk ketahanan pangan di bidang-bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan pengolahan hasil pertanian selama 1 tahun penuh. Jadi nanti dalam 1 tahun ini kita sudah tahu di bulan apa, pekan apa, kita akan menanam komoditas apa, panennya di bulan apa. Itu. Sekian, terima kasih Pak Khotib dan Pak Senang. Oke. Terima kasih Pak Nanda. Sepertinya siap ini. Oke. Ya, Pak Tenang. kan oleh Pak Tenang, monggo nanti dicatat SMK 5 itu sepertinya siap. siap ya, Apa bahkan dikunjungi nanti itu. ya oke, makasih. Siap, siap, insya Allah. Ya, saya catat dan baru ada satu sekolah yang Sama Kencong tapi siap. SMA Negeri Kencong siap. SMA Negeri Live. ya. Ya. Oke, Kencong. Mungkin sebelum kami tunjuk ada yang kesadaran siap disapa, monggo. Saya Pak dari SMA Jatiroto Pak, perwakilan dari SMA Jatiroto ini Pak. Oke. Pak, SMA 1 monggo. SMA 1 Jatiroto. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim SMA Jatiroto sudah mempersiapkan lahan Bapak, dan kemarin kami sudah mempersiapkan benih, yaitu benih cabai, terong, sawi, dan kangkung. Untuk kedepannya kami sama tim juga akan mempersiapkan untuk persiapan perikanan. Karena lahan kami juga lebar Bapak, kami sudah menyiapkan 1 minggu yang lalu kami sudah membajak lahan dan sudah kami buat bedengan, dan 2 hari yang lalu kita sudah menanam cabai dan terong serta sawi dan kangkung. Jadi nantinya jika kami disapa oleh oleh Ibu Gubernur, SMA Jatiroto sudah siap. Terima kasih Bapak Kasih. Oke. Terima kasih Pak Tenang. Dicatat SMA Negeri 1 Jatiroto. Ini pokoknya sebelum kami tunjuk ada yang siap, monggo nanti kita list gitu. Oke. Langsung yang lain monggo. Kamera nih.
Pak Tenang, ada yang mau tanya itu? Enggak kelihatan tanya. Pak Iman, tanya itu. Enggak, Mbak. Oh, sana Pak, yang anu, yang apa? Kenapa? SMK Kameranya Negeri 5 sana, Jember, kan? kameranya sana. Oh, kamera yang ada di Jember. Coba. Oke, Dicatat SMA maksudnya 2 yang Lumajang. siap-siap SMA dicatat. 2 Lumajang. Yang persilakan. Jadi yang dari SMK 2 Lumajang, kami persilakan Pak untuk menyampaikan kepada narasumber. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suaranya masih jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas, lanjut. Terima kasih kami dari SMA Negeri 2 Lumajang. Insya Allah kami siap untuk dikunjungi. Disapa. Persiapannya kami sudah dalam 1 minggu ini. SMA 2 Lumajang ya. Oke, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, saya dari SMA Negeri 1 Tanggul. Insya Allah siap untuk disapa pada saat launching dari Ibu Gubernur. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Edi, terima kasih. Tetap kita list nanti yang apa sudah mengajukan persiapan untuk disapa, tetap kita list nanti sama Pak Tenang. Jadi tulis termasuk yang Lumajang tadi. Oke, maturnuun, terima kasih. Sebelum yang lain, saya sampaikan yang sudah siap disapa Ibu Gubernur ada 5. Yang saya catat SMK, mungkin yang SMK Pak Tenang ditambahi yang SMK. Ya, SMK yang SMK-nya ada 5. Ya, SMK monggo SMK Bapak Ibu. Ini SMA-nya sudah 4. Ya, tambah SMK. SMK mana? SMK 8. Mungkin SMK 8 atau SMK swasta yang lain, monggo. Enggak, itu dari apa ini? SMK Prima. Monggo, saya persilakan. SMK Prima. Halo. Terima kasih Pak. Halo Pak. Halo. Ya, monggo. Halo, monggo. Terima kasih Pak. Kami dari SMK PGRI 5 Jember di Kencong Pak. Insya Allah siap disapa Ibu Gubernur. SMK Prima Kencong ya? SMK 5 kan PGRI 5 Kencong. 5 Jember. PGRI 5. PGRI 5. Perikanan dan pertanian Pak. Ini macam ya Kencong. Perikanan Pak ya? Dan pertanian. Puker ya? Iya. Kencong Pak, Kencong. Maksudnya perikanan dan pertanian sektornya. Oh, nggih, SMK 5. Swasta. Assalamualaikum Pak Khotib. SMK 8 pertanian juga. Insya Allah siap disapa. Oke. Terima kasih Bu Rahma yang luar biasa nih, semangat terus. Terima kasih. Lalu energik ini. Pak Tenang, SMK 8 siap dimonitor secara live oleh Ibu Gubernur. Mohon di list nanti tetap kita pantau di lapangan sebelum hari H kita mantau di lapangan kesiapan dari Bapak Ibu yang ada di SMA dan SMK maupun SLB. Oke, list. Terima kasih. Mungkin dari SLB Bapak Ibu, mungkin dari SLB. Mohon izin mungkin dari narasumber, mungkin apa waktunya masih diperpanjang atau cukup
waktu seperti ini. Mohon petunjuk dari narasumber. Ya. Baik, dari kami kalau saya perhatikan tadi semua sudah siap, namun mungkin dari narasumber memberikan sebuah arahan tentang pakaian. Nah, pakaian ini apakah kita menggunakan pramuka atau sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing? Ya, mohon masukan dari narasumber. Nggak bisa. Imut ya. Buatan Tetap ya. Ya. masih nggak ada yang Ada yang lain? cukup lah. Di kok nggak ada yang lain? Bapak Ibu, kami tunggu pertanyaan. Seandainya ini sudah jam 14.00, saya kira cukup. Bagaimana Pak narasumber? Mohon izin, mau tanya tambahan Pak Setenang dan Pak Khatib. Ya. Perkiraan untuk waktunya hari Minggu tanggal 25 itu jam pinten nggih? Ini belum diketahui. Nanti kita yang jelas kita persiapan lah tanggal itu pokoknya. Oke, siap. Oke. Terima kasih Kepala SMK 5 Jember sudah menanyakan soal waktu. Kita masih menunggu dari Provinsi Jawa Timur terkait dengan sikap. Mungkin yang kalau sudah ada pertanyaan bisa diakhiri mungkin. Ya, baik. Bapak Ibu, Kepala Sekolah, Pengawas, dan tim sikap yang hari ini itu penting jangan suruh nutup. ya baik. Terima kasih atas waktu yang sedemikian rupa. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Cabang Dinas, apa yang disampaikan oleh narasumber, dan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, masing-masing sudah menyampaikan kesiapan terhadap kegiatan sikap yang tahun 2026 ini. Maka perlu saya sampaikan bahwa yang pertama, seluruh kepala sekolah sudah siap untuk melaksanakan kegiatan sikap. Kemudian yang kedua, untuk yang sudah menyatakan sikap disapa oleh Ibu Gubernur, ini ada 7 sekolah.
Yang pertama SMK N5 Jember, kemudian yang kedua SMK PGRI 5 Kencong, yang ketiga SMKN 8 Jember. Kemudian yang SMA 1 Kencong, SMA Negeri 1 Jatiroto, SMA N2 Lumajang, dan SMA N1 Tanggul. Dan tidak menutup kemungkinan mungkin masih ada yang ingin disapa gubernur, dan nanti dari tim cabang dinas akan selalu melihat perkembangan dan progresnya. Sebelum saya tutup, mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan ini berkah dan bermanfaat untuk Capim Jember. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.